Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar SMA Negeri 1 Kayen, khususnya kepada siswa yang kali hari ini sudah mempunyai niat ikhlas untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kita SMA Negeri 1 Kayen. Sebelumnya saya menyampaikan khutbah yang berjudul kejujuran adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum saya menyampaikan khutbah ini, marilah kita selalu senantiasa takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan julukan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bersahabatnya beliau berjamaah nanti sahabat yang unggul, sahabat yang menjaga keimanan itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah mendapatkan kejujuran sebagai salah satu prinsip utama yang harus kita jaga oleh setiap muslim. Sebaliknya, kejujuran sebaliknya adalah kebohongan, adalah satu ciri orang-orang yang munafik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia dusta. Inilah tanda-tandanya. Jika berjanji dia ingkar kepada Allah, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Inilah tanda-tanda 3 di antara orang-orang munafik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbohong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik pada secara lisan
dilakukan dengan cara tulisan maupun tindakan. Bahkan dalam masa sekarang ini kita sedang menyaksikan kebohongan yang tersebar luas melalui media sosial, alat komunikasi yang kita punyai, yang kita sebut HP dan lain sebagainya. Alat yang mungkin, alat yang kita bawa mudah, tapi justru bisa menjadikan kita bisa berbuat bohong, membuat konten-konten yang tidak baik, membuat hal-hal yang tidak berguna, bahkan bisa mencaci orang melalui tanpa kita bertemu dengan fisik, bahkan bisa menjadikan orang celaka, bahkan bisa orang menjadi terbunuh gara-gara kita ada konten-konten yang kita sampaikan yang menentang dengan adu domba, kemudian dengan membuat konten-konten yang tidak berguna melalui itu. Berbohong tetaplah berbuat berbohong dan tercela, dan perlu kita jauhi bersama. Rasulullah SAW bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kadzdzaba kana rasul yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kadzdzabatu fama yazal fi nafsi 'ala al-haqq ya'lam annahu qad hadatsa minna tawbatan. Tidak ada hal yang lebih dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada kebohongan. Sungguh apabila seorang berbohong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu akan terus berbekas di hatinya. Dia mengetahui bahwa orang tersebut telah bertobat darinya. Dari jamaah salat Jumat dari muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbohong itu bertentangan dengan fitrah manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk mencintai kebenaran. Ketika seorang berbohong, dia merusak hati tuannya sendiri. Selain itu, berbohong juga berdampak buruk kepada fisik dan psikologi. Misalnya saat berbohong, detak jantung bisa meningkat, muncul ada keringat dingin atau merasa gugup. Reaksi ini menunjukkan bahwa kebohongan tidak sesuai dengan sistem alami tubuh kita yang kita miliki ini. Lebih dari itu, berbohong dapat menimbulkan efek domino. Seseorang yang terbiasa berbohong akan sulit dipercaya oleh orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa kadfa'inal kutiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innal rasuli yaqdibu wa yadharrul kadiba, hatta yaktubu indallahi kadzaban wa 'alaikum bisidqi, wa innal sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajulu yasadduqu yadharru sidqa hatta yaktaba indallahi siddiq." Yang artinya, hati-hatilah kalian terhadap kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seorang terus-menerus berbohong untuk berbohong dan selalu berbohong akan dicatat oleh sisi Allah sebagai seorang pembohong. Sebaliknya, berpegang teguhlah pada kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Hadis riwayat Imam Bukhari.